Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Armelia Amanda, NIM 19360012, akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Administrasi Jaringan. DNS ada singkatan dari Domain Name System, yaitu sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP bagi komputer saat kita mengakses website. Fungsi utamanya adalah mencocokkan nama atau domain situs web ke dalam angka-angka yang disebut dengan alamat IP, sehingga komputer mengerti situs apa yang diminta oleh manusia dan bisa menampilkannya. Dengan adanya DNS, manusia tidak perlu mengingat banyak alamat IP dari berbagai domain. Fungsi lain dari DNS: pertama, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Ketiga, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh IP address digunakan oleh klien. Keempat, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email. Kelima, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Selanjutnya, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya. Dan terakhir, mencari data yang sesuai pada database server untuk ditampilkan pada browser klien. Cara kerja DNS. Pertama, DNS query. Proses yang terjadi ketika Anda mengetikkan URL alamat domain website pada sebuah browser. Kedua, DNS recursive resolver adalah proses pertama yang pencarian informasi IP address. Ketiga, root name server. Jika informasi yang diminta oleh klien tidak bisa ditemukan di ISP, sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan pada root name server, database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Keempat, TLD name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Terakhir, authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server memiliki semua informasi lengkap tentang website yang dituju. DNS dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Dalam praktiknya, DNS membutuhkan administrator atau sebutan untuk kerja administrasi jaringan untuk mengamankan dan mengawasi domain server agar terjemahan menjadi alamat IP yang benar, mau itu bersifat publik ataupun yang bersifat tidak publik, sehingga dalam pencarian informasi dan data akan tidak salah dan benar menemukan yang dicari atau yang dimaksud. Web server adalah sebuah software perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien atau yang kita kenal dengan web browser. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Cara kerja web server adalah menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien tersebut. Perangkat lunak pada web server terdapat di komputer server, di mana merupakan tempat menyimpan data-data website. Di samping itu, komputer server membutuhkan akses internet agar tetap terhubung sehingga dapat diakses oleh klien. Ketika klien atau browser melakukan permintaan data kepada web server, maka permintaan data tersebut akan dikemas oleh TCP, kemudian akan dikirimkan ke alamat yang dibutuhkan, yaitu HTTP atau HTTPS, untuk ditampilkan kembali pada browser. Lain halnya jika data yang diminta tersebut tidak dapat ditemukan pada web server, maka secara otomatis web server akan menolak adanya permintaan tersebut dengan menampilkan notifikasi page seperti page not found atau error 404. FTP server merupakan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pemindahan file dari satu perangkat ke perangkat lain. Namun pada dasarnya server FTP hanyalah komputer yang memiliki alamat FTP dan ditetapkan khusus untuk menerima koneksi FTP. Server ini melakukan tugas sederhana seperti mengambil dan menempatkan. Cara kerja FTP server adalah protokol client server. Dengan kata lain, klien meminta file dan server memberikannya. Oleh karena itu, FTP membutuhkan dua saluran dasar untuk membuat koneksi, seperti saluran perintah atau memulai perintah melaksanakan informasi dasar, yaitu file mana yang akan diakses, dan saluran data atau memindahkan file di antara dua perangkat. Untuk membuat koneksi, pengguna akan memerlukan kredensial ke server FTP, yang biasanya memakai port nomor 21 sebagai mode komunikasi defaultnya. Juga penting dicatat bahwa ada dua mode koneksi FTP dasar, aktif dan pasif.
web server dan FTP server serta hubungannya dengan administrasi jaringan. Administrasi jaringan selaku administrator bekerja untuk mengawasi dan mengamati permintaan yang diminta klien pada web server dan mengambil data serta menempatkan data dengan FTP server. Administrator memastikan bahwa permintaan sampai dan pemindahan data berjalan lancar. VPN atau Virtual Private Network adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses situs secara pribadi melalui server jaringan lain. Dengan kata lain, VPN menghubungkan komputer atau telepon genggam ke perangkat lain di tempat yang berbeda sehingga kamu bisa mengakses internet menggunakan koneksinya. Fungsi VPN meningkatkan kecepatan berinternet, menjaga privasi browsing, dapat mengakses situs yang diblokir, dan mengamankan transaksi online. Cara kerja VPN dengan membuat jaringan di dalam jaringan atau sering disebut sebagai tunneling. Hal ini bertujuan untuk membuat jalur koneksi secara privat dengan memanfaatkan struktur jaringan lain. Selain itu, VPN juga digunakan untuk mengakses dan dengan mudah beragam situs yang diblokir. Biasanya ketika seseorang mengakses sebuah website akan terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider. Semua traffic data permintaan untuk website yang diakses akan melewati server ISP dan dilihat oleh pihak ISP. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pengguna VPN, di mana para pengguna VPN dapat mengetahui traffic data pengguna dan situs yang dibuka oleh pengguna. Pengguna melakukan koneksi dengan internet mirip seperti menggunakan jaringan lokal pribadi, sehingga lebih aman dan juga bisa mengakses banyak situs di internet. VPN dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Dalam prosesnya, administrasi jaringan atau administrator ini pasti memerlukan privasi atau ada hal yang harus diawasi dengan proses secara rahasia. Dengan menggunakan VPN, selain internet menjadi lancar, nantinya alamat IP yang terlacak bukan alamat IP yang sebenarnya. Mail server pada Windows Server. Sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan layanan client server di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Fungsi mail server adalah sebagai program yang mengatur agar email dapat dikirim oleh pengirim email dan diterima oleh penerima email yang aman, cepat, dan tanpa kendala. Mail server juga digunakan untuk mengatur penerimaan, pengolahan, pengaturan, serta penyaluran proses respon atas email-email yang masuk ke dalam kotak masuk pesan. Tujuan dari layanan dan program mail server itu sendiri adalah membuat jaringan dan koneksi transportasi email menjadi lebih aman, cepat, tanpa gangguan, dan lain sebagainya. Cara kerja mail server. Pada awalnya, email-email yang telah dikirimkan oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email telah mengakses email server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Mail server dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Administrasi jaringan selaku administrator bertugas mengawasi data atau informasi email yang diterima lewat internet secara cloud computing berhasil tersampaikan dalam satu server jaringan yang sama atau tidak. Active Directory Win Server adalah layanan untuk mengelola aturan, hak akses, dan security pada pengguna atau jaringan komputer di perusahaan. Fungsi Active Directory Win Server: pertama, menentukan akses data dalam sebuah jaringan. Kedua, mengelola prosedur akses jaringan komputer yang digunakan kantor pusat, kantor cabang, dan kantor remote. Ketiga, memudahkan pengaturan jaringan di sistem komputer perusahaan. Keempat, sumber daya terpusat sehingga manajemen komputer jaringan lebih mudah dan terkontrol. Kelima, memfasilitasi grup polisi untuk mengatur pengguna komputer yang boleh memasuki organisasi atau grup tertentu. Terakhir, memiliki level keamanan lebih tinggi dibandingkan dengan layanan direktori lainnya. Active Directory Win Server dan hubungannya dengan administrasi jaringan. Administrasi jaringan selaku administrator berlaku sebagai pengawas dan mengamati Active Directory melakukan tugasnya untuk mengelola segala hal. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.